Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat religi, apa kabar Anda pada hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Iko Sofa dalam program Podcast Ramadan edisi 4 hari Kamis tanggal 6 April 2023. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang baru saja dilantik pertanggal 3 April 2023 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Hafidz SAG MPD. Assalamualaikum Bapak Hafidz. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Bagaimana kesan hari-hari pertama di Rembang Bapak? Karena kami adalah orang Rembang sendiri. Orang jadi Rembang kami sendiri ya. Tidak ada kesan yang begitu menarik. Sudah biasa. Ada biasa-biasa saja Mbak. Iya. Oke, Bapak Hafidz ini nanti akan memberikan pemaparan kepada kita tentang sejarah puasa Ramadan. Namun sebelum itu kurang afdal ya kalau kita belum berkenalan lebih dalam dengan Bapak Hafidz karena beliau adalah Kepala Kantor Kemenak Rembang yang baru. Boleh Bapak ya kita berkenalan dulu? Insya Allah ya, siap Mbak. Bisa diceritakan sedikit ya biografinya, keluarganya bagaimana Bapak, terus perjalanan karir selama di Kementerian Agama bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'da. Dari sahabat-sahabat dari podcast Kementerian Agama Kabupaten Rembang, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang baru dilantik tanggal 3 April tahun 2023. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri, nama M. Hafidz. Ini kenapa jadi K Bapak? Aslinya kan Hafidz ya. Aslinya itu Hafidz karena mungkin waktu pendaftaran di sekolah dasar. Oh iya, masih ilat-ilat Jawa ya Pak. Tulisannya salah. Kalau tulisan. Hafidz itu artinya kan bisa hafal, bisa penjaga. Jadi gitu. kalau saya ini yang mana jenengan, yang penjaga apa yang hafal nih? Ya saya ya saat ini penjaga Mbak. Penjaga ya? Penjaga, kebetulan istri saya namanya Zarotun Bunga. Oh gitu. Jadi saya menjaga bunga. Penjaga bunga, bisa. Terima kasih. Iya, jadi, ya, itu Mbak, jadi kemudian untuk biografi saya sejak kecil diberi nama orang tua saya M. Hafidz. Hafidz. M itu kepanjangan dari Muhammad. Kemudian lahir tepatnya di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Putra daerah sendiri nih. Putra daerah, tanggal 13 Februari tahun 1966. Ya. Kemudian tahun berapa saya lulus di SD ya, tahun 79. Ya. Kemudian saya di SMP Sedan, waktu itu pertama kali Pemda, SMP Pemda. Belum ada MI ya Pak waktu itu? Saya belum ada MI, tapi saya di Diniyah sorenya. Oh, sekolah Diniyah sore. Di Diniyah sore, di Madrasah Sabilul Mutakin Kedung Ringin. Oh iya. Ya, kemudian setelah dari SMP saya ke PGA, ke SPMA dulu. SPMA? Sekolah Pertanian. Sekolah Pertanian. Di depan SMA Nusantara itu. Sebelah sini ini, tidak salah. Oh ya. Iya. Di Rembang. Di Rembang juga. Saya waktu itu di pondok pesantrennya Mbah Hafidz Leteh. Oh Mbah Hafidz Leteh. Ya, Mbah Hafidz Leteh, kebetulan nama saya Hafidz, saya pondok di Mbah Hafidz juga. Setengah tahun saya keluar dari SPMA itu. Kemudian menganggur setahun saya ke PGA, daftar ke PGA. Dan lulus PGA Lasem ya? PGA Lasem, lulus tahun 1986. Dan
Kemudian saya mengikuti seleksi CPNS. Ya. Waktu itu tahun 88. Angkatan ya, 88. Masuknya tesnya 88. itu 88 dan SK-nya itu tahun 89. Jadi kami diangkat pertama kali ditugaskan di Kabupaten Kudus sampai tahun 2021. 2021, jadi berapa tahun tuh di Kudus, Jadi Pak? kurang lebih 33 tahun 33 tahun di Ya, Kudus. Saya mulai karir yaitu dari guru MI, Iya. kemudian kepala MI, pengawas madrasah, kemudian kasih PD Pontren, kasih PAIS, kasih madrasah. Ya, karena tahun 2019 saya diangkat jadi kasih madrasah. Ya cukup panjang ya perjalanannya Cukup dari bawah panjang. banget saya ini. udah muter-muter di Kabupaten Kudus. Iya. Jadi pengawas pertama kali saya ditugaskan di Kecamatan Undaan. Undaan Kudus. Ya, kemudian saya pengawas dialih tugaskan di Kecamatan Dawe. Dari pertama di ujung selatan dan yang terakhir pengawas di ujung utara. Kalau domisilinya di mana Bapak? Domisilinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya, untungnya di tengah-tengah Jekulo. Tepatnya di Desa Wosoco. Nah, ya. Ini. Kemudian ini riwayat pekerjaan saya. Jadi kemudian tahun 2021 tepatnya di bulan Agustus, tanggal 12 Agustus saya dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora. Ya, sampai tahun 2023 ini kurang lebih 19 bulan 17 hari. Ya. 19 bulan 17 hari di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora ya. Dan 1,5 tahun. Tanggal 3 April tahun 2021 saya dialih tugaskan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang dan bisa bertemu dengan teman-teman yang di ada di Rembang. Alhamdulillah dari Rembang kembali ke Rembang. Lagi saya tidak istilahnya di Rembang tidak begitu adaptasi lama, insya Allah saya sudah langsung bisa beradaptasi ya. menyesuaikan diri untuk di Kabupaten Rembang. Inje. Oke Bapak, kalau keluarganya bagaimana Bapak? Oh, alhamdulillah kami istri satu, ya kebetulan dia juga sebagai kepala madrasah. Kepala madrasah, sama-sama berjuang di Kementerian Agama ya ini berarti? Juga di Kementerian Agama, tapi dia adalah guru luar negeri, maksudnya guru non PNS. Jadi dia guru non PNS, ya itu ketemunya ya di madrasah waktu itu saya di MI, belinya di RA. Oh begitu. Nah, kemudian anak 3. Putranya 3. Ya, alhamdulillah yang pertama ya sudah, kemudian yang kedua ini sudah punya cucu? Cucu 2. Oh, udah punya cucu 2. Itu kemudian nomor 2 ini juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus. Alhamdulillah. Dari Partai PKB. Ya. Kemudian yang anak yang ketiga ini masih kuliah di UIN semester 7, UIN Semarang. Ya, luar biasa sukses semua ya Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan nanti bisa berhasil. Ya, amin. Mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan bapak ibunya guru, anaknya saya cetak guru. Gitu ya Pak ya. Tidak ada yang luar guru, semua dari guru. Dari anak saya tidak kuliahnya maupun pendidikannya. Enggak boleh nih selain guru, kenapa Bapak? Tidak boleh begitu, cuma dia milihnya kebetulan guru. Oh kebetulan milihnya guru juga. Saya tidak membatasi, tidak memaksa ya. Memaksa harus di situ. Tapi alhamdulillah beliaunya kebetulan ketertarikannya di guru juga, di dunia pendidikan ya, uplek-upleknya. Karena bapaknya juga di dunia pendidikan sampai sekarang. Saya pernah mengajar di Unwahas. Semarang ya, Das Wahid Hasim Semarang tahun 2009 sampai tahun 2014. Jadi kami sebagai dosen terbang Mbak di Unwahas ya, di Unwahas sampai tahun itu karena terus ada pinjer ya, FIS saya tidak berani meninggalkan itu. Akhirnya saya mengundurkan diri dari dosen Unwahas. Iya. Dan fokus memang di saya Kementerian Agama sejak kecil di dunia pendidikan. Pendidikan. Kemudian domisili saya ini memang di Kudus, Mbak. Aslinya masih laju Kudus ya ini. Domisilinya di Kudus, ya. Jadi di Desa Wosoco,
Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Itu untuk biografi saya dan sejarah atau mungkin. Ya, langsung saja Bapak ya, ini sudah disampaikan biografinya, perjalanan karirnya. Sekarang kita akan ini nih, menyimak ulasan dari Bapak ya tentang sejarah Ramadan, bagaimana sejarahnya, perjalanannya ya di Ini agama secara singkat ibadah puasa, Mbak. Iya, secara singkat ibadah puasa. Kenapa Islam itu mewajibkan puasa Ramadan dan apakah puasa ini hanya diwajibkan pada zaman Rasulullah atau sudah ada di zaman-zaman sebelum Rasulullah? Terima kasih. Jadi sejarah singkat tentang ibadah puasa ini memang sebelum kita diperintahkan untuk puasa Ramadan, tapi sebelum Nabi Muhammad SAW ini sudah ada perintah untuk para pendahulu kita, yaitu seperti adanya puasa-puasa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT, seperti puasa Nabi Daud. Puasa Daud. Ya, puasa sehari Daud, puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari tidak ada selang hari ya. Jadi hari ini puasa, besok tidak puasa. Nah ini untuk puasa Daud. Kemudian juga ada puasa setiap tanggal, mulai tanggal 13, 14, 15. Ini setiap bulannya. Ayamul Ini puasanya Nabi Adam. Itu puasanya Nabi Adam. Nah, puasanya Nabi Adam itu tanggal diambil setiap bulan. Mulai tanggal 13, 14, 15. Setengah bulan. Puasanya Nabi Adam. Kemudian ada puasa Asyura. Yaitu puasa setiap Asyura. Tanggal 10 Muharram. Itu puasanya Nabi? Nah ini itu umat Yahudi, Pak. Umat Yahudi. Nah, umat Yahudi itu setiap tanggal 10 Muharram. Itu waktu masih mengimani Allah dan Rasulnya ya? Ya masih mengimani itu dari Allah SWT tentang setiap tanggal 10 Muharram ini 10 Muharram. Dia puasa. Nah, namanya umat Yahudi ini dari Yahudi. Nah kepada umat Rasulullah SAW ini ya kewajiban puasa dimulai pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah. Ya, semasa hidup beliau sendiri menunaikan ibadah puasa ini baru sebanyak 9 kali. 9 kali ya. Jadi 10 tahun ya. 10 tahun di Madinah, tahun kedua berarti baru 9 tahun ya. 9 tahun ya. Di masa pensyariatannya ya atau pemberlakuan ibadah ini puasa mencapai puncak kematangannya itu sejak Nabi Muhammad SAW ya ini mengetahui bagaimana perintah Allah SWT ya untuk diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Nah pada awal pemberlakuan ibadah puasa ini, waktu dan tata cara puasa tidak seperti yang kita kenal sekarang. Ya. Oh begitu. Ya. Bagaimana Bapak? Nah ini karena di waktu itu, kalau sekarang kan kita menahan makan, minum, ya, kemudian berhubungan dengan suami istri. Di siang hari tidak boleh. Tapi waktu itu ada perintah yang diprosesnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, proses dan tahapan itu tentunya sejalan dengan hikmah. Hikmah puasa. Ya, hikmah puasa dan kasih sayang Allah SWT. Nah ini lebih jelasnya proses dan tahapan tersebut ini ada beberapa tahapan yang mungkin sudah disebutkan oleh Syekh Khalid Ibnu Abdurrahman ini dalam kitabnya yang disebut dengan kitab As-Saumu Jannatun. Ini halaman 17 kalau nanti Mbak membaca kitabnya itu halaman 17. Halaman 17. Ya, As-Saumu Junnatun kitabnya itu. Yaitu di halaman 17 menerangkan bahwa sebelum ayat perintah puasa Ramadan sudah turun diberlakukan perintah puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid itu setiap bulan Hijriah ya. Setiap bulan Hijriah dan puasa yang disebut dengan puasa Asyura itu. Ya, setiap tanggal 10 Muharram. Ya. Itu namanya Yaumul Bid
Ini yang diperintahkan pada waktu itu. Ya, kemudian yang kedua, menjalankan perintah puasa masih diizinkan tidak secara total. Puasa Ramadan? Ya, maksudnya masih puasa tidak itu secara total. belum secara total diizinkan. Ya, masih ada keringanan-keringanan. Ya, berbuka bagi yang mampu, ya, asal mengeluarkan fidyah. Berbuka bagi Boleh yang mampu. cara boleh berbuka, tidak puasa. Yang tapi sudah harus tidak mampu berpuasa ya, tapi tidak harus puasa, bayar tapi harus fidyah. bayar fidyah. Ya, itu jadi tidak harus ini puasa. Puasa. Belum. Tapi dia kalau mampu bayar. Artinya tidak wajib tapi dengan syarat dengan gitu syarat ya. itu. Ya, dengan syarat itu. Tapi kalau sekarang kan ada syarat-syaratnya dia berbuka itu karena sakit karena atau sakit, apa. Ya, itu karena head mungkin ya. Itu karena ada halangan apa. Itu boleh berbuka kalau aturan sekarang. Ya. Kemudian yang ketiga, keringanan berbuka puasa bagi yang mampu dihapus. Ini yang tahapan yang ketiga. Maksudnya seperti apa? Ya, bagi contohnya yang mampu dihapus. Tadi yang kedua itu perintah puasa masih diizinkan tidak secara total. Nah, tidak maka secara ini total. tadi kan boleh berbuka, ya, boleh berbuka, tapi asal dia mampu membayar fidyah. Ya. Tapi ini terus ada keringanan-keringanan, boleh berbuka puasa bagi yang mampu, ya, ini dihapus. Tadi kan boleh, yang mampu boleh berbuka. Tapi sekarang dihapus. Dihapus, kebolehan berbuka hanya berlaku bagi orang yang sakit. Hanya berlaku. Itu pada tahun berapa Hijriah itu dan kira-kira? Yang bepergian ini di tahun 2000 tahun kedua itu, Pak. Tahun kedua masih ya. Tahun kedua, masih tahun kedua. Masih tahun kedua. Seperti orang bepergian jauh musafir itu boleh berbuka. Boleh tidak berpuasa. Tidak boleh boleh tidak berpuasa. Yang keempat, tahapan yang keempat yaitu pada awal pensyariatan puasa seperti yang disinggung oleh Imam At-Tabrani, ya, itu makan, minum, dan berhubungan suami istri pada malam hari tidak diperbolehkan. Ini beda dengan sekarang ya, Mbak ya. Kalau sekarang kan malam hari boleh, tapi kalau siang hari kan tidak boleh. Nah ini pada tahapan waktu itu pensyariatannya puasa seperti yang disinggung oleh Imam At-Tabrani ini, makan, minum, dan hubungan suami istri pada malam hari tidak diperbolehkan. Justru tidak boleh. Tidak boleh. Seperti halnya sekarang, kendati dibolehkan, malah kita harus melakukan di malam hari. Ya. Hanya sebelum tidur dan sebelum sholat isya itu tidak boleh kalau pada waktu itu. Ya. Jadi kalau dia mau apa dengan suami istri, ya sebelum isya itu. Sebelum isya ya? Sebelum tidur. Kalau sudah tidur tidak boleh. Walaupun antara maghrib dan isya? Ya, sebelum isya. Sebelum isya? Ya, sebelum isya antara maghrib dan isya itu memang betul. Ya. Nah ini sejak tahapan-tahapan puasa untuk kita, sejarahnya seperti itu. Jadi sejak itu ditetapkanlah pensyariatan puasa yang dengan tata cara seperti sekarang ini, Mbak. Ya, itu mulai tahun berapa itu? Mulai sekarang ini. Sekarang ini yakni menjauhi segala yang membatalkan baik makan, minum maupun berhubungan bergaul dengan suami istri. Ini sejak terbit fajar sodik fajar sodik hingga terbenam matahari. Terbenam matahari. Nah, ini kita tidak boleh makan, minum, berhubungan dengan suami istri. Nah, itu mulai tahun berapa Hijriah disyariatkan seperti itu? Masih tahun kedua. Oh, masih tahun kedua. Masih tahun kedua karena ini perdebatan antara para nah kalau dulu kan para sahabat itu akhirnya sampai juga para sahabat tanya seperti Umar bin Khattab itu dia ke rumahnya Nabi sampai larut malam, mestinya dia mau berhubungan dengan suami istrinya sudah tidur lelap. Ya, sudah tidur lelap, dia terus kembali lagi ke tempatnya Nabi, tanya, ini gimana Nabi, saya mau niat ini kok istri saya enggak bangun. Nah, akhirnya sudah ditetapkan
syariat ini Mbak. Jadi yang saat ini kita Ini syarat-syarat itu laksanakan. berdasarkan hadis-hadis Berdasarkan dari Nabi hadis ya. dan Al-Quran, dan kita diperintahkan oleh surat Al-Baqarah ayat berapa itu ada itu yang ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita adalah dengan puasa Ramadan kita adalah niat kita untuk menjadi orang yang takwa, betul-betul orang yang takwa. Ya, jadi itu secara singkat mengenai puasa Ramadan atau puasa hari ini yang kita jalankan. Dan apakah Nabi menyebutkan secara eksplisit ya bahwa puasa wajib itu memang harus dilakukan pada bulan Ramadan itu? Nah itu ada memang secara eksplisit puasa Ramadan itu dilakukan di bulan Ramadan. Kalau puasa di selain bulan Ramadan itu namanya puasa sunnah. Puasa sunnah. Ya, puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis ya. Kemudian ada puasa Tasu'a Asyura ya, itu kan melihat sejarah dari para nabi waktu nabi siapa yang dimakan ikan ya. Nabi Yunus ya. Nabi Yunus, kemudian Nabi Ibrahim dibakar ya dan lain sebagainya itu. Tapi untuk puasa Ramadan ini memang diperuntukkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saja ya. Di bulan Ramadan. Ya. Kalau yang puasa-puasa sunnah tadi kayak puasa Ayyamul Bid, puasa hari Asyura ya, 10 Asyura itu pada waktu nabi-nabi sebelumnya itu sifatnya wajib atau sudah sunnah? Itu belum diwajibkan, Mbak. Belum diwajibkan juga ya. Jadi kewajiban berpuasa memang setelah Nabi Muhammad itu turun, ya. Hadis-hadis itu setelah ada. ayat itu turun. Ya. Jadi itu waktu itu puasanya hanya puasa sunnah aja. Dan itu dari para nabi atau pengikutnya mengikuti jejak para nabinya seperti Nabi Dawud tadi, Nabi Adam tadi gitu kan. Dari pengikutnya itu bisa mengikuti beliau-beliau itu. Selain puasa Ramadan, puasa apa saja yang wajib juga dilakukan oleh setiap muslim? Kalau setiap muslim puasa yang wajib itu pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kemudian ada puasa nadar. Nadar. Nah, itu adalah puasa wajib. Panjenengan umpamanya ini saya tahun 2023 umpamanya sebelum nikah, ini saya bisa nikah, saya mau puasa 1 minggu full, itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya ya. Wajib. Kalau sampai akhir hayat yang bersangkutan belum puasa, bisa membayar puasa nazarnya itu bagaimana? Kena aturan untuk ada aturannya ya. Ada aturannya untuk apa istilahnya kalau kena fidyahnya atau damnya itu kalau di aturan di syariat Islamnya itu. Ya. Jadi seperti puasa Ramadan ini kalau dia tidak bisa melakukan kan kena berapa mut itu nanti satu ya, ada fidyahnya ya. Ada fidyahnya itu. Iya, luar biasa Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa sahabat religi di rumah terkait dengan puasa Ramadan tahun ini Bapak. Ini terima kasih. Kami berpesan kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan yang ada di rumah dengan adanya podcast Ramadan ini. Kami menyarankan mari kita berpuasa sesuai dengan syariat kita, yaitu syariat Islam, bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib hukumnya, kecuali bagi Bapak Ibu yang ada udzur syar'i itu bisa meninggalkan. Contoh ibu-ibu itu mungkin yang masih muda, saya yakin tidak full puasanya, ya, karena ada halangan itu. Ada udzur, ada mungkin hal-hal yang mensyariatkan dia tidak wajib puasa, tapi nanti wajib membayarnya. Ya, wajib menyaur di bulan-bulan selain di bulan Ramadan. Ya, dengan niat nanti membayar untuk di bulan Ramadan ini puasanya yang ditinggalkan. Dan mari kita niat dengan puasa Ramadan ini kita adalah mudah-mudahan menjadi orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf ya, apa yang kita sampaikan
ini nanti mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum Bapak warahmatullahi Hafid. wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Hafid atas waktunya. Pemirsa, demikian podcast kita dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang baru, Bapak Haji Muhammad Hafid. Semoga cukup memberikan manfaat kepada Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Iko Sofa mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.